Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu sayang? Kabar baik ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan soliha amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak ibu tersayang, hari ini kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Ma'un dan hadis tentang anak yatim. Sebelum kita membahas tentang apa itu anak yatim, Surah Al-Ma'un dan sebagai materi yang lain-lainnya, kita harus membahas dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik mampu membaca surah Al-Ma'un dengan fasih. Yang ketiga, peserta didik dapat menulis dan mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. Masuk kepada yang keempat, peserta didik dapat menghafal surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis tentang anak yatim. Yang terakhir, peserta didik dapat mempraktikkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Mulai pembelajaran pagi hari ini, ibu ada pantun buat kalian sebagai pematik buat semangat kalian di pagi hari ini. Bunga melati harum mewangi, terbang tinggi burung cemari. Jangan sampai agama kau ingkari, anak yatim jangan digusar. Kemudian turun ke bawah, ambil barang yang disukainya. Berbagi itu sangatlah indah dan mewah. Hanya orang tulus bisa melakukannya. Anak ibu semua, yang pertama kita bahas adalah tentang mari membaca Quran Surah Al-Ma'un. Baik, ibu akan membacakan surah Al-Ma'unnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Al-Ma'un ini memiliki hal-hal yang perlu kita ketahui. Apa saja yang harus kita ketahui tentang surah Al-Ma'un? Yang pertama, surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Yang kedua, surah Al-Ma'un terdiri dari 7 dan tergolong dalam surah Makkiyah. Oke, berikutnya, asbabun nuzul dari surah Al-Ma'un itu apa sih? Oke, ibu terangkan. Asbabun nuzul dalam surah Al-Ma'un adalah bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Al-As ibnu Walid, atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika, anak-anak yatim melihat mereka menyembelihi seekor unta dan mereka meminta sedikit daging unta tersebut yang mereka sembelih. Namun, sayangnya mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Dari itulah turunnya surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Oke.
Apa sih pesan yang bisa kita dapat dari surah Al-Maun ini? Pesan yang kita dapat dari surah Al-Maun ini, yang pertama, manusia harus memiliki kepribadian terhadap dan kepedulian terhadap anak yatim. Hendaknya kalian sebagai manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dalam keadaan khusyuk hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata hanya ingin pamer kepada seseorang, hanya ingin ria dilihat orang bahwa kita rajin sholat. Tidak, itu bukan pesan indah dari surah Al-Maun. Dalam surah Al-Maun dijelaskan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan ikhlas dan hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Bu, bagaimana sih cara membaca surah Al-Maun yang benar? Kita akan membahas di bagian yang kedua, yaitu tentang mengenal hukum min sukun dalam surah Al-Maun. Min sukun itu ada 3 dalam surah Al-Maun, yaitu ikhfa syafawi, idgham mutamasilain atau biasa kita sebut dengan idgham mimi. Yang ketiga, ijhar syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah memiliki arti yang itu samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut sebagai ikhfa syafawi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Oke, baik. Mim mati yang yaitu sukun ketika bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi hanya satu hurufnya, nak, ba. Tidak ada huruf yang lain. Cara membaca ikhfa syafawi ini dengan cara samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan selama kira-kira 2 harokat dalam ketukan seraya mengeluarkan suara ikhfa dengan pangkal hidung. Contoh ikhfa syafawi terdapat dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها عليهم بذنبهم. Itu disebut dengan ikhfa syafawi karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya kita bahas masalah idgham mutamasilain atau idgham mimi. Idgham mutamasilain ini disebut idgham mimi atau idgham misli, yaitu memiliki arti yang sama, memiliki sifat maupun makhrajnya. Mim mati bertemu dengan huruf mim, di mana mim mati sukun bertemu dengan huruf mim maupun patah, kasroh, dhamma itu akan terdapat dalam idgham mutamasilain. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara gunnah sekitar 2 harokat. Contohnya ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulwayhim maradah fazadahumullahu maradah. Fi kulbihim bihim diakhiri dengan huruf mim mati dan dilanjutkan dengan maradha, di mana huruf awalan itu adalah huruf mim. Jadi itulah contoh mim mati bertemu huruf mim disebut dengan idgham mutamasilain. Yang terakhir itu ada ijhar syafawi, di mana ijhar syafawi ini adalah dibaca jelas, sedangkan syafawi memiliki arti bibir. Disebut ijhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah apapun itu selain huruf mim dan ba. Ya, nanti kalian bertemu dengan huruf mim dan ro, mim dan nun, mim dan sa, sya, sod, dot maupun to atau zo, itu termasuk dalam huruf mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah ijhar syafawi. Oke. Sejuta asa untuk anak yatim. Dari itu, kita sebagai umat muslim harus terbiasa peduli kepada sesama, harus menghindari sikap acuh tak acuh
Kepedulian sosial merupakan perilaku terpuji, yaitu empati dan simpati. Empati dan simpati itu boleh kepada siapapun, mau berbeda ras, keyakinan, suku, bangsa, dan bahasa. Tetapi kalian harus memiliki empati yang lebih tinggi lagi, terutama kepada anak yatim, yaitu anak yang orang tuanya sudah wafat atau mati, salah satu orang tuanya yang wafat atau mati, ataupun kedua orang tuanya yang wafat atau mati. Mereka berhak menerima kasih sayang hingga usia balik mereka. An Sahli bin Sa'di radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilu yatimi fi jannata hadkada wa asyara bis sababati wal fusta wa farraza bainahuma. Dari Syah bin Sya'da berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat dekat dengan anak-anak yatim. Bahkan menggambarkan seperti dua jari yang berdampingan. Betapa beliau orang yang menanggung kebutuhan anak yatim, orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim, orang yang peduli terhadap anak yatim. Jadi apalah daya kita hanya sebagai umatnya yang seharusnya mengikuti bagaimana perilaku beliau terhadap anak-anak yatim. Apa yang harus kalian lakukan terhadap anak yatim? Bisa kalian lakukan dengan 3 hal atau disebut dengan 3 cara. Yang pertama yaitu di antara kalian harus menyayangi dengan sangat tulus anak yatim. Jangan pernah kalian caci maki, jangan kalian sakiti hati mereka, dan jangan sampai kalian membuat mereka merasa sendiri bahkan putus asa. Yang kedua, hendaknya kalian memberikan kebutuhan pokok kepada mereka. Bisa dengan beras, telur, misalnya kalian memiliki nasi, sedikit nasi, lauk pauk yang bahkan mungkin di rumah kalian itu tidak habis, boleh kalian kasih kepada mereka. Tetapi kasihlah yang terbaik, jangan hanya tinggal sisa-sisa makanan kalian yang mengasihi ke mereka. Hendaknya kita memberi itu kepada orang yang benar-benar kita tulus memberinya, harus memberikan yang terbaik. Selanjutnya apa Bu? Yang terakhir, kalau orang tua kalian mampu mengasihi dan membimbing mereka, bahkan jika orang tua kalian mampu mengambil mereka dari tempat-tempat terlantar, misalnya mereka tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya keluarga sekalipun, dan kalian mengambil mereka, menjadikan mereka saudara kalian dan memberikan tempat tinggal kepada kalian, Masya Allah, Subhanallah, itu sangatlah hal yang paling mulia, hal yang paling disenangi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian perjumpaan kita di pagi hari ini. Ibu senang bisa berjumpa dengan kalian, bertegur sapa dengan kalian, memberikan ilmu kepada kalian, dan kita saling memahami bagaimana cara kita untuk saling menyayangi terhadap terhadap anak yatim terutamanya. Arahan dari ibu hendaknya sebelum kita menutup perjumpaan pagi hari adalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di perjumpaan berikutnya. Alhamdulillah.